kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang organisasi tim dan komunikasi. Sifat komunikasi dalam organisasi di sini, yang pertama yaitu ada tujuan komunikasi dalam organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi di sini terdapat tujuan penerapan komunikasi dalam organisasi. Mengingat komunikasi tersebut memiliki ruang lingkup yang luas, maka tidak heran bila penerapannya ada di mana-mana. Salah satunya yakni komunikasi ada di dalam organisasi. Terdapat tujuan penting dari komunikasi di dalam organisasi. Berikut ini adalah beberapa macam poin penting yang bisa dijadikan sebagai wawasan baru mengenai tujuan penerapan komunikasi. Yang pertama di sini ada meningkatkan kerjasama. Kerjasama di antara anggota organisasi bisa dicapai dengan lebih mudah melalui komunikasi. Tanpa adanya komunikasi organisasi, individu sebagai anggota organisasi mungkin tidak akan berinteraksi dengan individu lainnya. Ini tentu menjadi hal yang kurang bagus mengingat sebuah organisasi harus benar-benar mengutamakan tujuan yang ingin dicapai, dan itu hanya bisa dicapai bila ada kerjasama yang baik antar anggota. Yang kedua, di sini ada memudahkan koordinasi. Komunikasi juga bisa mempermudah koordinasi di dalam organisasi. Dalam konsep komunikasi sendiri, kita juga bisa mengetahui bahwa ada jaringan komunikasi dan prinsip lain di dalamnya yang dapat menyokong koordinasi dengan lebih mudah. Yang ketiga di sini ada mengembangkan organisasi. Organisasi bisa berkembang dengan lebih baik jika ada proses komunikasi di dalamnya. Tidak bisa dibayangkan bila organisasi dibangun tetapi tidak diikuti iklim komunikasi yang baik di dalamnya. Penerapan komunikasi ini bisa membantu organisasi untuk berkembang dengan lebih baik. Organisasi juga bisa menjadi lebih maju dengan adanya penerapan komunikasi di dalamnya. Pola komunikasi organisasi bisa membantu untuk mengembangkan hal tersebut. Yang keempat di sini ada melakukan evaluasi. Komunikasi juga bisa membantu untuk melakukan evaluasi di dalam organisasi. Pencapaian apa saja yang sudah diraih perusahaan bisa dievaluasi untuk kemudian menjadi bahan masukan sebagai peningkatan dalam organisasi tersebut. Yang kelima di sini ada melakukan pengamatan. Pengamatan secara langsung dari perkembangan organisasi bisa menjadi tujuan penerapan komunikasi dalam organisasi. Kegiatan ini merupakan sebuah hal yang memang patut diapresiasi mengingat organisasi yang baik akan selalu melakukan pengawasan dan juga pengamatan. Yang keenam di sini ada proses umpan balik yang mudah. Umpan balik bisa dilakukan dengan adanya komunikasi. Katakanlah sebagai pimpinan organisasi membuat suatu kebijakan tertentu dan dianggap kurang sesuai dengan nilai organisasi, maka melalui komunikasi, para anggota dapat menyampaikan umpan balik yang dimaksud. Umpan balik adalah bentuk komunikasi sebagai tanggapan terhadap informasi yang diterima oleh komunikan. Yang ketujuh yaitu menghubungkan organisasi. Dengan adanya komunikasi, sebuah organisasi juga bisa terhubung dengan organisasi lainnya. Ini merupakan salah satu hal yang memang cukup berguna terutama dalam melebarkan perkembangan organisasi yang dimaksud. Yang kedelapan di sini ada penyebaran informasi efektif. Terakhir, penyebaran informasi atau sosialisasi tentang pesan tertentu bisa disebar dengan mudah dengan adanya komunikasi. Sebuah organisasi dapat menyebarkan informasi penting pada anggotanya dengan menggunakan fungsi dari komunikasi ini. Yang kedua yaitu terdapat komunikasi lintas budaya yang efektif. Di sini ada juga bagaimana komunikasi lintas budaya yang efektif dan cara mengatasinya, hambatan dan juga cara mengatasinya. Komunikasi lintas budaya atau cross-cultural communication adalah bidang studi komunikasi yang memandang bagaimana manusia yang berbeda latar belakang budaya berkomunikasi. Komunikasi lintas budaya adalah studi yang berakar dari studi antropologi budaya. Titik berat komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi dalam berbagai macam budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya merupakan pintu gerbang agar dapat memahami komunikasi antar budaya atau intercultural communication. Pengertian komunikasi lintas budaya
seringkali merujuk pada pengertian komunikasi antar budaya. Yang pertama di sini ada Hafid Changara. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana suatu ide diberikan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih maksud dari tujuan dari pemberi tersebut untuk mengubah tingkah laku mereka. Yang kedua di sini menurut Pecklin Rogers tahun 2009 mengatakan komunikasi lintas budaya adalah suatu bidang studi yang meneliti beberapa cara yang dilakukan oleh manusia. Cara-cara tersebut datang dari beberapa manusia yang memiliki latar belakang budaya berbeda untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Terus ada menurut Doris E. Cross tahun 2016 ini mengatakan komunikasi lintas budaya tidak terbatas pada mempelajari bahasa asing, namun juga termasuk memahami bagaimana pola-pola budaya dan nilai-nilai inti. Kemudian pemahaman tersebut berdampak pada proses komunikasi, bahkan ketika semua orang berbahasa Inggris. Terus ada menurut Tajana Takseva Corney tahun 2009 mengatakan komunikasi yang terjadi di antara anggota yang berbeda budaya yang mana setiap nilai, pola pikir, komunikasi, dan perilakunya seringkali berlawanan dengan nilai-nilai, pola pikir, komunikasi, dan perilaku yang lain. Nah, teori komunikasi lintas budaya di sini terdapat yang pertama yaitu Fetch Negotiation Theory. Untuk menyampaikan makna tertentu, manusia menggunakan pesan verbal, dan nonverbal. Salah satu pesan nonverbal yang digunakan adalah pesan fasial atau air muka. Nah, Letters dalam Rahmat tahun 2001 menyatakan bahwa wajah dapat menyampaikan minimal 10 makna. Apa sih 10 makna tersebut? Yaitu ada kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan juga tekad. Kemudian ia menyimpulkan bahwa wajah mengkomunikasikan penilaian dengan ekspresi, seperti diantaranya senang, tidak senang, berminat, atau tidak berminat. Nah, dari teropong komunikasi lintas budaya manusia dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda, tentu tidak bisa menghindari kodratnya untuk berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Stella Ting Tomei kemudian merumuskan Fetch Negotiation Theory untuk menjelaskan pengaruh perbedaan budaya dalam menangani atau mengelola konflik yang terjadi melalui manajemen wajah. Menurut teori ini, norma dan budaya yang dianut oleh manusia akan mempengaruhi cara mengelola situasi konflik dan membentuk citra di mata publik. Terus ada B, Ekspektasi Violation Theory. Ekspektasi violation teori mencoba menguraikan perilaku manusia tidak terduga saat mereka berinteraksi. Teori ini menitik beratkan pada proses komunikasi yang dipengaruhi oleh norma serta budaya yang dianut dan dijadikan sebagai patokan. Terus yang ketiga ada teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi menitik beratkan pada strategi individu untuk mengurangi atau menambah jarak komunikasi yang bergantung pada norma dan budaya yang dianut. Teori akomodasi komunikasi menguraikan kecenderungan manusia untuk menyesuaikan perilaku saat mereka berinteraksi. Ada dua jenis proses akomodasi yang dijelaskan dalam teori ini, yaitu yang pertama ada konvergen, adalah proses di mana orang cenderung untuk beradaptasi dengan karakteristik komunikasi orang lain untuk mengurangi perbedaan sosial. Yang kedua di sini ada divergen, adalah proses di mana individu menekankan pada perbedaan sosial dan perbedaan nonverbal yang ada. Terus ada conversational constraint theory. Teori yang dikembangkan oleh Min Soo Kim ini mencoba untuk menjelaskan perbedaan strategi pencakapan yang dimiliki oleh masing-masing budaya dan dampak yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut. Terus yang keempat di sini ada Uncertainty Management Theory. Teori yang dikemukakan oleh William Condicones mengasumsikan bahwa
individu akan merasa menjadi orang asing di antara pertemuan antara budaya yang menimbulkan rasa cemas, ketidakpastian, dan juga ketidaknyamanan. Karakteristik komunikasi lintas budaya ada beberapa. Di sini ada bersifat dinamis, yaitu kontinu dan berubah. Terus ada bersifat interaktif atau saling mempengaruhi. Yang ketiga berlangsung dalam konteks fisik dan sosial. Yang keempat sosial, dan yang kelima yaitu temporal. Hambatan komunikasi lintas budaya. Di sini ada beberapa faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi, antara lain yaitu ada fisik budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa atau verbal, non-verbal atau dan juga kompetisi. Fisik di sini adalah hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan juga media. Terus ada budaya, hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Ada persepsi, hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknakan sesuatu. Terus ada juga motivasi, hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesan. Rendahnya tingkat motivasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. Terus ada pengalaman, hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Terus ada emosi, hambatan komunikasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan yang komunikasi terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Ada juga bahasa, hambatan komunikasi yang terjadi ketika pengirim pesan atau sender dan penerima pesan atau receiver menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Terus ada nonverbal, hambatan komunikasi yang berupa isyarat atau gestur. Terus yang terakhir yaitu ada kompetisi, hambatan komunikasi yang timbul ketika penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain di saat penerima pesan. Perbedaan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya yaitu seperti yang telah disinggung sebelumnya tadi, bahwa komunikasi lintas budaya merupakan pintu gerbang untuk bisa memahami komunikasi antar budaya. Seringkali komunikasi lintas budaya merujuk pada komunikasi antar budaya, padahal keduanya memiliki cakupan yang berbeda. Nah, di sini yang pertama yaitu komunikasi lintas budaya, studi yang lahir dan berkembang dari studi antropologi budaya yang mempelajari proses komunikasi dan dalam berbagai budaya yang berbeda. Terus penelitian komunikasi lintas budaya sebagian besar bersifat komparatif. Komunikasi lintas budaya merupakan pintu gerbang untuk mempelajari komunikasi antar budaya. Terus perbedaan dengan komunikasi antar budaya yaitu studi yang menghubungkan komunikasi dengan budaya dan komunitas lintas. Budaya termasuk di dalamnya. Terus ada merupakan bidang penelitian yang baru. Apa saja sih manfaat mempelajari komunikasi lintas budaya? Di sini yang pertama yaitu membantu pemahaman proses komunikasi lintas budaya, komunikasi antar budaya, membantu manajemen konflik, menyadari bahwa budaya yang kita miliki juga memiliki bias, membantu mengasah kepekaan kita, membantu pemahaman budaya lain, merangsang pemahaman yang lebih besar dan atas budaya sendiri, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang, mempelajari dan meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya, membantu memperkaya kemampuan berbahasa, membantu menghindari kesalahpahaman dengan orang lain. Metode-metode komunikasi di sini ada jenis-jenis komunikasi, verbal, nonverbal, dan juga tertulis. Komunikasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communication adalah proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lainnya dengan bantuan beberapa media. Pihak pertama yang mengirimkan informasi disebut dengan pengirim, sedangkan pihak kedua yang menerima informasi dan menerjemahkan informasi tersebut dan meresponnya disebut dengan penerima.
Jadi pada dasarnya istilah komunikasi dalam diartikan sebagai proses di mana pengirim mengirimkan informasi ke penerima agar penerima tersebut meresponnya. Jenis-jenis komunikasi di sini terdapat yang A, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan seperti pidato, presentasi, diskusi, dan juga dialog tatap muka. Dalam organisasi verbal ini mengirim informasi berbagi pemikirannya dalam bentuk kata-kata. Nada pembicara dan kualitas kata yang digunakan memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi verbal. Dalam penyampaiannya, pembicara harus menggunakan suara yang keras atau nada yang lebih tinggi dan isi atau konten informasi yang jelas agar si penerima informasi dapat dengan jelas memahami apa yang ingin disampaikan oleh si pengirim informasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Yang B di sini ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini meliputi bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan juga bentuk tubuh. Dengan kata lain, si pengirim informasi tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu yang diinginkan. Namun, dengan menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah dan gerak tubuh tertentu untuk mengirimkan informasi yang ingin disampaikan, kadang-kadang bahasa tubuh atau ekspresi wajah atau gerak tubuh tersebut menjadi secara tidak sengaja. Contohnya seperti berkeringat saat ketakutan atau pipinya merah saat merasa malu. Yang C di sini ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis atau written communication adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai tanda, simbol, gambar, dan tipografi. Informasi atau pesan yang ingin disampaikan tersebut dapat dicetak ataupun ditulis dengan tulisan tangan. Komunikasi tertulis ini sangat penting untuk mengkomunikasikan informasi yang rumit seperti statistik dan data-data penting lainnya yang tidak mudah untuk disampaikan melalui pidato atau dialog. Komunikasi tertulis ini memungkinkan informasi dicatat sehingga dapat dijadikan referensi atau rujukan di kemudian hari dan hasil dari komunikasi tertulis ini juga dapat dibahas berulang kali. Ada juga menyebutkan komunikasi tertulis ini sebagai komunikasi visual communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zufraiko Idal Umam, NIM 12405193198. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi dan pemrosesan informasi elektronik dan telekomunikasi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang proses komunikasi. Yang pertama tentang pengertian. Komunikasi merupakan metode pengiriman atau pertukaran informasi dan pesan antar manusia. Proses adalah pendekatan langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu. Ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan seseorang. Contohnya komunikasi verbal atau non-verbal, komunikasi lisan atau tertulis. Dengan demikian, proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat menciptakan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan atau si penerima pesan, sehingga komunikan mampu memberikan responnya. Terus tahapan proses komunikasi. Proses komunikasi mengacu pada langkah-langkah di mana komunikasi terjadi antara pengirim dan penerima. Proses ini dimulai dengan membuat konsep ide atau pesan oleh pengirim. Secara umum, proses komunikasi yaitu ada 9 langkah. Yang pertama yaitu tentang pengembangan ide. Langkah pertama dalam proses komunikasi adalah pengirim mengembangkan atau membuat konsep ide, gagasan, atau informasi yang akan dikirim. Ide atau informasi tentunya harus mempunyai motif yang mendasari pengirim untuk melakukan proses komunikasi. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap perencanaan, karena pada tahap ini pengirim akan merencanakan materi komunikasi. Terus yang kedua adalah pengkodean atau penyandian atau encoding. Pengkodean atau penyandian berarti mengubah atau menerjemahkan ide menjadi bentuk yang dapat dipahami sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Dengan encoding, pengirim atau penyampai pesan memasukkan atau mengungkapkan pesannya ke dalam kode atau lambang
baik secara verbal ataupun non-verbal. Dalam encoding, ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh penyampai pesan, yaitu yang pertama, mengembangkan dengan cermat apa yang akan disampaikan, dan yang kedua adalah menerjemahkan dengan baik dan benar gagasan yang akan disampaikan menjadi isi pesan. Terus yang ketiga adalah pengembangan pesan. Setelah penyandian, pengirim mengembangkan pesan yang dapat dikirim ke penerima. Pesannya bisa dalam bentuk lisan, tertulis, simbolis, atau nonverbal. Misalnya, ketika orang berbicara, ucapan adalah pesannya. Ketika orang menulis surat, kata-kata dan kalimat adalah pesannya. Terus yang keempat adalah pemilihan media. Pengirim memilih media komunikasi yang akan digunakan, di mana dia akan menyampaikan pesannya kepada penerima. Pemilihan media harus dilakukan dengan tepat, agar pesannya efektif dan ditafsirkan dengan benar oleh penerima. Pilihan media tergantung pada hubungan interpersonal antara pengirim dan penerima, dan juga pada urgensi pesan yang akan dikirim. Beberapa media komunikasi yang umum digunakan adalah lisan, tertulis, isyarat, gerakan, surat kabar, email, SMS, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya yang kelima adalah pengiriman pesan. Setelah media komunikasi dipilih, langkah selanjutnya adalah mengirim pesan melalui media yang dipilih. Dalam siklus proses komunikasi, tugas pengirim berakhir dengan pengiriman pesan. Selanjutnya yang keenam adalah penerimaan pesan. Tahap ini hanya melibatkan penerimaan pesan oleh penerima dalam bentuk mendengar, melihat, merasakan, dan sebagainya. Sejauh mana penerima menerjemahkan pesan tergantung pada pengetahuannya tentang pokok permasalahan, pengalaman, kepercayaan, dan hubungannya dengan pengirim. Terus yang ketujuh adalah penerjemahan dan pemahaman pesan atau decoding. Decoding adalah interpretasi penerima terhadap pesan yang dikirim. Penerima menerjemahkan pesan, mencoba menganalisis dan memahaminya dengan cara sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif terjadi hanya jika penerima mempunyai pemahaman pesan dengan cara yang persis sama seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Terus yang kedelapan adalah umpan balik atau feedback. Pengertian umpan balik adalah respon atau komentar tentang pesan yang telah dikirimkan. Umpan balik memastikan penerima telah menerima pesan dan menafsirkannya dengan benar, seperti yang dimasukkan oleh pengirim. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, karena kemungkinan pengirim untuk mengetahui kemanjuran pesannya. Respons penerima dapat berupa verbal atau nonverbal. Terus yang kesembilan atau yang terakhir adalah kegaduhan atau noise. Gangguan adalah hal yang merintangi atau menghambat komunikasi, sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang diterima. Proses ini menunjukkan bahwa ada semacam hambatan yang tidak terencana dalam proses komunikasi yang bisa saja terjadi pada pengirim, saluran penerima, atau umpan balik. Dengan kata lain, semua unsur-unsur atau elemen proses komunikasi berpotensi menghambat terjadinya komunikasi yang efektif. Terus materi yang kedua yaitu tentang pemrosesan informasi elektronik dan telekomunikasi. Komunikasi organisasi dapat dilakukan secara langsung atau non-media atau memanfaatkan media elektronik. Tidak semua aktivitas komunikasi organisasi dapat dilakukan secara tatap muka. Maka media teknologi elektronik sangat diperlukan. Pemanfaatan jaringan elektronik sangat membantu pembentukan organisasi yang solid dan efektif untuk mencapai tujuannya. Adanya kendala ruang dan waktu dalam komunikasi organisasi dapat diatasi dengan hadirnya teknologi yang memediasi. Karena melibatkan teknologi media, maka komunikasi organisasi tidak lagi sekedar perpajangan dan komunikasi interpersonal. Penelitian maupun pengembangan teknologi untuk komunikasi kelompok terus berkembang beberapa tahun belakangan ini. Bahkan, teknologi komunikasi baik dari segi hardware, software, maupun network terus dikembangkan oleh vendor atau perusahaan sebagai ladang bisnis yang sangat menjanjikan untuk melayani
kegiatan-kegiatan organisasi di seluruh dunia. Pemrosesan informasi elektronik dan telekomunikasi ini ada dua, yaitu yang pertama jaringan kelompok kecil dan yang kedua adalah jaringan komunikasi organisasi. Dalam jaringan kelompok kecil, biasanya pemrosesan informasi elektronik dan komunikasi ini berguna untuk menyampaikan suatu pesan secara rutin. Seperti contohnya adalah pesan teks yang memungkinkan orang untuk menyampaikan pesan singkat dengan cepat yang telah berkembang pesat dan lebih memudahkan orang dalam melakukan kegiatan komunikasi. Terus yang kedua, jaringan komunikasi organisasi. Harus diakui bahwa penggunaan teknologi komputer dengan berbagai aplikasinya di bidang komunikasi dan informasi telah mengubah cara berinteraksi bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Penggunaan itu mencakup sistem obrolan atau chatting yang terjadi secara real time seperti instant messenger, konferensi, serta game permainan peran. Nah, komunikasi organisasi ini dapat berupa yang pertama personal area network atau PAN, di mana seorang pengguna memakai beberapa perangkat pribadi dalam satu jaringan kerja, seperti personal komputer atau PC yang terhubung dengan printer, LCD, dan speaker. Personal area network atau jaringan area pribadi adalah sebuah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat komputer, termasuk telepon dan personal digital asisten yang berada di dekat seseorang. Terus yang kedua adalah local area network atau LAN, yaitu jaringan komputer dalam satu gedung atau antar gedung yang masih berada dalam jarak sekitar 50 meter. LAN biasanya dimiliki oleh suatu organisasi untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian lain di dalam organisasi itu. Sebuah jaringan area lokal atau LAN menghubungkan komputer di daerah terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium komputer, atau gedung kantor. Terus yang ketiga adalah Metropolitan Area Network atau MEN, yaitu jaringan antar gedung, instansi, kantor, perusahaan dalam satu kota atau antar kota. Metropolitan Area Network mencakup area metropolitan atau kampus. MEN menyediakan konektivitas internet untuk LAN di wilayah metropolitan dan menghubungkan mereka ke jaringan area yang lebih luas, seperti WAN atau internet. Terus yang terakhir adalah Wide Area Network atau WAN, yang mencakup hubungan antar negara, benua, atau global. Internet merupakan salah satu perwujudan dari WAN. Sebagai contoh, banyak perusahaan multinasional menggunakan WAN untuk mengirim dan menerima informasi di antara pekerja mereka, konsumen, supplier, atau organisasi lain yang melintasi kota, bangsa, negara, dan dunia. Setiap bentuk jaringan ini dapat terhubung baik melalui kabel secara fisik atau nirkabel atau secara frekuensi atau gelombang radio. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dena. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya adalah jaringan komunikasi. Jadi di sini jaringan komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu jaringan komunikasi kelompok kecil dan juga jaringan komunikasi organisasi. Untuk jaringan komunikasi kelompok kecil merupakan suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Terdapat 4 komponen dasar kelompok kecil, yaitu antara lain yang pertama adalah masukan. Orang atau anggota kelompok adalah masukan karena tiap orang dalam kelompok membawa kualitas tertentu. Kemudian yang kedua adalah proses. Proses mencakup semua tingkah laku verbal dan nonverbal yang berisi proses internal yang terjadi dalam kelompok dan mempengaruhi apa yang terjadi dalam kelompok. Yang selanjutnya adalah hasil. Hasil merupakan keputusan atau penyelesaian yang dicapai oleh kelompok. Yang keempat adalah balikan. Balikan ini berisi respon dan masukan untuk pertemuan kelompok di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah jaringan komunikasi organisasi. Jaringan komunikasi organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi, yang merupakan proses penyampaian dan penafsiran
ide-ide, pesan, serta perintah yang terjadi dalam totalitas unit suatu organisasi. Secara umum, jaringan komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi dua, yaitu jaringan komunikasi formal dan juga jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan melalui struktur organisasi secara hierarkis dan menggunakan jaringan komunikasi formal. Contoh jaringan komunikasi formal, salah satunya adalah komunikasi yang berlangsung antara staf atau bawahan dengan atasan maupun bos di dalam organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya adalah komunikasi informal. Jaringan komunikasi informal adalah suatu proses komunikasi yang berjalan tanpa memperdulikan sistem atau hierarki suatu organisasi. Oleh sebab itu, komunikasi informal juga tidak memperdulikan seseorang dalam suatu organisasi, memperdulikan posisi dari seseorang tersebut. Contohnya adalah komunikasi yang berlangsung antara para staf, komunikasi yang berlangsung di luar aktivitas resmi organisasi. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, yaitu antara lain melakukan kontak mata, memperhatikan artikulasi atau pelafalan yang jelas, kemudian menyesuaikan dengan lawan bicaranya, menambahkan bahasa tubuh, menambahkan empati, berbicara dengan santai, mengontrol emosi, serta meningkatkan faktor-faktor organisasi dalam komunikasi. Dalam meningkatkan faktor-faktor organisasi dalam komunikasi ini, ada beberapa faktor. Yang pertama, dari faktor spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam komunikasi organisasi juga bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi yang dilakukan. Apabila pihak yang terlibat komunikasi memiliki berbagai macam spesialisasi pekerjaan yang berbeda, besar kemungkinan penggunaan istilah, wawasan, dan kepribadian yang dimiliki berbeda satu dengan yang lainnya sehingga bisa menjadi hambatan komunikasi organisasi. Hal ini bisa diatasi dengan memberikan wawasan terhadap bidang kerja dan kosakata satu dengan yang lain. Atau bisa pula disepakati penggunaan istilah yang sama-sama dimengerti satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kemampuan komunikasi komunikator. Salah satu hal yang juga bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi adalah kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh komunikator itu sendiri. Apabila komunikator yang melakukan komunikasi organisasi tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam komunikasi, maka efektivitas komunikasi organisasi bisa lebih mudah dicapai. Sementara apabila kemampuan komunikasinya cenderung buruk, maka komunikasi organisasi yang efektif pun cenderung sulit untuk dicapai. Yang selanjutnya adalah wawasan. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi tidak memiliki wawasan yang sama satu dengan yang lainnya, maka komunikasi yang efektif pun akan sulit untuk dilakukan. Dan selanjutnya adalah bahasa. Bahasa di sini merupakan atau berperan sebagai bentuk pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Dan yang selanjutnya adalah media. Media yang dimaksud adalah sarana atau saluran yang digunakan untuk melakukan suatu proses komunikasi dalam suatu proses komunikasi organisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.